Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 MIA. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia bersama Ibu Reni. Ibu harap kita semua sehat selalu dan tetap semangat meskipun kita belajar lewat jaringan atau lewat online. Hari ini pelajaran yang akan kita lakukan adalah materinya tentang peranan larutan penyangga di dalam tubuh makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan pelajaran hari ini berhubungan masih dengan materi sebelumnya, yaitu tentang teori asam basa. Di mana dalam tiga teori asam basa, teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis, kita lihat ada rentang pH yang harus kita ketahui. Jika dia asam, itu dari 0 sampai 7. Ketika dia di atas 7, pH-nya itu menjadi basa. Pas dengan 7 atau 6,99 itu disebut pH netral. Nah, ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Materi ini harus tetap kita ingat bahwa ada tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, setelah mempelajari materi peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, kita akan bisa mengetahui bahwa pada darah, kelenjar ludah, paru-paru, dan ginjal pada tubuh makhluk hidup itu ada peranan larutan penyangga. Kedua, kita dapat menganalisis reaksi-reaksi yang terjadi pada larutan penyangga pada tubuh makhluk hidup atau manusia. Yang ketiga, kita dapat menyimpulkan bahwa peran larutan penyangga itu dalam tubuh makhluk hidup sangat penting. Oke anak-anak, kita akan lanjut materi berikutnya. Larutan penyangga itu apa? Masihkah kalian ingat pada pertemuan kita sebelumnya? Larutan penyangga itu nama lainnya adalah larutan dapar, di mana larutan ini dapat mempertahankan situasinya meskipun ditambah sedikit asam atau sedikit basa ataupun air, dia akan tetap dapat mempertahankan nilai pH-nya. Jadi, kesimpulannya, ketika ada larutan penyangga di dalam tubuh manusia, walaupun kita sering minum atau mengkonsumsi sesuatu yang asam, pH di dalam tubuh kita itu tetap dapat mempertahankan pH-nya sehingga kita tidak terlalu asam pH kita atau tidak terlalu basah. Berikutnya, nah pada sistem pencernaan makhluk hidup kita lihat di sini ada gambar yang harus kita tahu di dalam pencernaan itu ada kelenjar ludah, ada darah, ada paru-paru, ada ginjal. Nah, kita lihat di dalam kelenjar ludah manusia itu ada ludah air liur yang harus tetap mempertahankan nilai asam atau basanya. Sehingga ini dilakukanlah oleh oleh pH larutan penyangga. Sehingga ketika kita dalam sistem pencernaan makanan, pH kita itu tetap stabil. Di dalam darah, kita lihat pH darah manusia itu harus ada rentang batasnya. Jadi ketika darah kita dimasuki sesuatu yang asam atau basa, dia akan tetap mempertahankan pH-nya. Nah, jadi sistem peredaran darah, sistem pencernaan makanan, dan ekskresi atau pengeluaran yang melalui ginjal itu tetap bisa bertahan stabil karena ada larutan penyangga. Materi berikutnya kita lihat sel darah manusia. Sel darah manusia mempunyai kisaran pH antara 7,35 sampai dengan 7,45. Jadi, ketika larutan penyangga di dalam darah bisa bekerja dengan baik, pH darah manusia harus tetap normal seperti ini. Tetap batasan 7,3 sampai 7,45. Jika kurang, kita akan mengalami sakit. Jika lebih juga akan mengalami sakit. Yang mungkin kita kenal dengan istilah kurang darah atau darah tinggi. Pada paru-paru manusia kita bisa lihat ya, kurang dari 7,35 pernapasan manusia akan mengalami kesulitan sehingga manusia mungkin akan mengalami yang namanya sesak napas atau penyakit-penyakit yang berbahaya. Di sini peranan larutan penyangga juga sangat penting pada pH darah pada paru-paru. Kita lihat slide berikutnya. Kita lihat contohkan kondisi pada seorang pelari maraton. Nah, pelari maraton, seorang pelari atau atlet lari itu
ketika pH darahnya mengalami penurunan atau istilahnya acidosis, maka metabolismenya juga akan tinggi sehingga mengakibatkan ion bikarbonat yang ada di dalam darah itu juga akan mengalami kenaikan. Nah, sehingga ini juga tidak terlalu boleh ya. Jadi seorang yang melakukan pekerjaan sebagai seorang atlet, dia harus tetap mempunyai pH darah yang stabil. Di sini larutan penyangga berperan penting untuk tetap mempertahankan pH darah sehingga tetap normal dan bisa bekerja dengan baik. Contoh lagi, ketika seorang yang mengalami yang namanya pH darahnya lebih dari 7,45, itu disebut istilahnya alkalosis. Alkalosis ini itu juga tidak baik karena akan mengakibatkan terjadi pecah pembuluh darah dan mengakibatkan penyakit-penyakit berbahaya yang akan membuat manusia akan mengalami sakit. Berikutnya penyangga darah ya. Pada penyangga karbonat pada darah, penyangga karbonat itu berasal dari pasangan asam karbonat atau H2CO3 dengan basa konjugasinya itu HCO3-. Nah, asam karbonat ini dalam darah berfungsi menjaga kesetimbangan dengan ion bikarbonat dan ion hidrogen. Jadi, asam karbonat dan ion bikarbonat ini bekerja sama dengan baik jika pH darah atau larutan penyangga dalam asam karbonat dan bikarbonat itu bekerja dengan baik karena adanya larutan penyangga. Jadi peran larutan penyangga di sini anak-anak sangat penting. Karena apa? Karena adanya larutan penyangga, asam karbonat dan bikarbonat itu bisa menstabilkan darah manusia. Bagaimana dampak yang terjadi jika terjadi penambahan asam pada darah? Misalnya, ion H+ akan dinetralkan oleh basa konjugasi atau HCO3-. Maka reaksinya akan bergeser ke arah kanan. Dan jika terjadi penambahan basa pada darah, ion OH- akan dinetralkan oleh asam H2CO3- atau asam karbonat. Maka reaksi kesetimbangan pun akan bergeser ke arah kiri. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa dari keterangan ini, ya, walaupun dalam darah kita terjadi penambahan oleh zat asam ataupun basa, bahkan ditambah dengan air, larutan penyangga yang bekerja dalam tubuh makhluk itu merupakan sesuatu yang luar biasa dikaruniakan oleh Allah yang cara tidak langsung menolong manusia untuk menetralkan apapun yang ada di dalam tubuh manusia. Jika tidak ada larutan penyangga, artinya tubuh manusia ini akan mudah mengalami sakit, mudah mengalami keracunan dan sebagainya. Berikutnya, kita lihat pada sel darah manusia. Dalam sel darah manusia itu ada penyangga hemoglobin dan penyangga oksihemoglobin. Nah, hemoglobin dalam darah inilah yang membentuk sel butiran darah. Nah, pada keadaan normal, ya, transport oksigen dari paru-paru dilakukan oleh hemoglobin. Nah, dalam sel darah merah, hemoglobin. Namun, paru-paru berkonsentrasi oksigen relatif tinggi dan hemoglobin dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Ini adalah reaksi kimianya. Kita lihat HHB dalam larutan itu menjadi hemoglobin dalam larutan ditambah dengan hidrogen atau asam. Ya, ini reaksinya. Jadi maksud dari tampilan slide ini bahwa sel darah manusia yang dibentuk oleh hemoglobin dan oksihemoglobin ini pun bekerja dengan baik karena adanya larutan penyangga. Jadi peranannya luar biasa selain pada kelenjar air ludah, pada darah, paru-paru, dan pada sel ekskresi atau pada ginjal. Jika di dalam 4 hal tersebut larutan penyangga manusia tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa mempertahankan nilai asam dan basanya dengan baik, itu akan membuat manusia itu yang dikatakan mengalami sakit ataupun mengalami bahkan pada tingkat kematian. Untuk slide ini kita perhatikan pada sel darah manusia, kelenjar ludah, pada ginjal manusia. Kita lihat bagaimana peranan larutan penyangga mengatur pH darah.
terus mengatur pH mulut dalam proses pencernaan, sehingga ketika kita mencerna makanan di dalam rongga mulut, pH itu akan mengatur secara sendiri dengan baik sehingga kita bisa mencerna makanan dengan baik. Pada ginjal, ketika ada peranan laba penyangga dalam ginjal, maka pH darah dalam ginjal itu akan mengakibatkan kita bisa melakukan proses pencernaan melalui ginjal dengan baik, sehingga ginjal kita juga masih berfungsi dengan baik. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan, jika larutan penyangga itu tidak berperan dengan baik atau sudah mengalami sesuatu yang tidak baik atau rusak, itu bisa menyebabkan kita pun mengalami sakit. Nah, pada proses penyangga fosfat yang berfungsi pada pH darah, pH mulut manusia, dan pada pH darah pada ginjal, kita lihat tuh ada reaksi kimia, ya. Kita perhatikan H2PO4- dalam larutan direaksikan dengan basa atau OH- dalam larutan menjadi HPO4 2- larutan plus H+, ya. Nah, itu saja anak-anak untuk proses metabolisme sel. Perhatikan bahwa jika bersifat asam, ion H+ pun akan dinetralkan oleh basa konjugasi, ya. Maka reaksi akan bergeser ke kanan dan sebaliknya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini saya akan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa kita lihat nanti ada penugasan yang Ibu kirim di aplikasi Edmodo. Kalian kerjakan LKPD atau lembar kerja penilaian diri atau LKS yang sudah Ibu lihat di sini. Sudah saya buat halaman link yang akan kalian bisa buka. Jadi itu saja. Selamat bekerja. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.